ketika kita melihat kondisinya saat ini begitu dan ketika kita proyeksikan, artinya kan di satu sisi ketahanan pangan ke depannya sangat bergantung begitu ya kepada minat anak muda ini terhadap sektor, pertanian ataupun juga sektor pangan secara keseluruhan begitu ya, utamanya juga, pertanian ya mengingat, sekali lagi itu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah kemudian di satu sisi, dengan kondisi yang ada saat ini jika strategi tidak dilakukan dan juga tidak diterapkan begitu ya upaya untuk meningkatkan SDM yang ada begitu, Anda melihatnya mungkin, in the future begitu untuk, ketahanan pangan kita sendiri akan seperti apa? Sehingga akhirnya urgensinya sekali lagi sangat penting, sangat perlu begitu, anak muda untuk terjun ke industri pangan ataupun juga ke, sektor pertanian saat ini juga Pak Bustanul. Baik, Mbak Iva, saya tuh sudah mulai menggeser solusi atau tawaran solusi menjadi menengah panjang. Oke, jangka pendek dalam kondisi yang hari ini apa yang harus dilakukan? Kita melihat ya pemerintah sudah memberikan akses terhadap bantuan pompa, misalnya pompa air itu jangka pendek untuk menanggulangi yang El Nino atau kekeringan ekstrim ini. Kemudian solusi jangka pendek dengan pemberian BLT, dengan pemberian bantuan pangan langsung ya, bahkan ditambah jumlahnya. Fine, tapi solusi itu kan tidak bertahan lama. Saya sudah mulai menggeser mengarah kepada solusi yang jangka menengah. Apa jangka menengah? Yang tadi membangun betul-betul entrepreneurship, kewirausahaan, diberi fasilitasi kredit, bahkan kalau sudah qualified termasuk mereka dapat KUR, kredit usaha rakyat, terus pelan-pelan. Dan anak-anak atau adik-adik kita ini diajak berkoneksi dengan off-taker, dengan pembeli. Itu dimulai dari yang paling sederhana seperti itu. Dari off-taker, lalu mereka menjadi tertarik, mereka melihat, oh ternyata pertanian perlu diolah. Oh ternyata produk pangan perlu ditingkatkan nilai tambahnya, diolah menjadi produk yang lebih bernilai tambah, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi jangka menengah panjang menjadi lebih lebih menjanjikan jika tidak ada reform ke arah yang menengah panjang ini. Jika solusinya hanya jangka pendek, ya kita tidak mengubah sesuatu, kita tidak melakukan reform. Oleh karena itu usul saya kepada teman-teman di pemerintahan, mulailah berpikirkan menengah panjang. Memang hasilnya dilihat atau dinikmati bahkan setelah beliau tidak jadi pejabat, itu penting juga. Ya. Tapi membuat legasi kan penting juga dong. Membuat jejak digital kalau perlu ya yang lebih ramah dan lebih futuristik itu kepada generasi kita, generasi Z itu menjadi lebih lebih menarik. Misal rendahnya adopsi. Oke, adopsi itu gini, Mbak Eva. Pemerintah dan para peneliti sudah berusaha keras menghasilkan varietas baru. Oke, varietas baru yang hari ini bahasanya adaptif terhadap perubahan iklim, adaptif terhadap kekeringan. Tapi walaupun secara riset, secara laboratorium sudah terbukti hasilnya lebih tangguh, bahkan minimal bisa mencapai produktivitas yang sama dengan kondisi normal, tetap 5,2 ton per hektar, syukur-syukur bisa 6 ton per hektar misalnya. Ya, tapi adoption rate-nya saya katakan kan rendah. Yang menjadi atau yang menginisiasi dan yang betul-betul mengadvokasi kepada petani tidak ada. Nah, petani milenial bisa berperan seperti itu, apalagi beliau petani kita yang milenial menjadi pelaksana langsung, menjadi pelaksana atau pembuat demonstration plot, Mhm. demonstration farm, misalnya seperti itu ya. Dan itu sekali lagi akan menambah Mhm. peluang atau masa depan ya untuk penggunaan atau adoption level dari teknologi baru dan seterusnya. Bayangkan kalau ini sekaligus serentak di seluruh Indonesia dengan program petani muda itu bukan sekedar ambil hilirnya tapi juga mulai ambil di hulu. Oke. Saya optimis dengan apa strategi menengah panjang ini Mhm. ada sesuatu yang bisa Ya, dikontribusikan. baik Kita baik. paham hasilnya memang tidak akan selesai dalam setahun 2 tahun, Ya tapi sudah ada fondasi untuk ya, membangun ketahanan pangan betul. yang lebih Setuju mantap ke setuju depan. Pak Itu Mbak Bustanul, Iva. karena memang outlook-nya memang harus jangka panjang begitu ya, karena balik lagi ini kaitannya juga dengan,
ketahanan pangan nasional begitu ya, sehingga akhirnya perlu ditingkatkan lagi minat dari anak muda untuk masuk ke dalam sektor pangan dan juga pertanian. Terima kasih Pak Bustanul Arifin selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Terima Perhimpunan kasih. Ekonomi Pertanian Indonesia telah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi.